But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, amin. Baiklah, seperti biasa kami kembali hadir untuk membahas mengenai kisah menarik dari tokoh-tokoh terkemuka. Dan kali ini kami kembali membahas salah satu cucu dari Ratu Victoria yang tak terhitung jumlahnya karena sangat banyak. Dirinya adalah Putri Mary Louise yang mungkin juga menjadi salah satu cucu sang ratu yang kurang populer. Baiklah, sebelum kita melangkah untuk mulai membahas kehidupan pribadinya sebagai salah satu cucu Ratu Victoria yang harus mengalami akhir pernikahan yang cukup tragis, bagi penikmat baru dari channel kami, untuk sudi menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan info jika kami memiliki video baru lainnya. Dan untuk kalian yang tidak sempat melihat video kami yang lalu di mana kami membahas Princess Alice Countess Athlone yang memiliki umur hampir 1 abad, dapat dilihat di video kami sebelumnya ya. thinking something out of my nightmares. Bernama lengkap Francisca Josepha Louise Augusta Mary Christina Helena atau biasa dikenal dengan sebutan Putri Mary Louise, lahir pada 12 Agustus 1872. Dirinya lahir di Cumberland Lodge di Windsor Great Park. Orang tuanya adalah Putri Helena dan Pangeran Christian dari Schleswig-Holstein. Keluarganya tinggal bersama Ratu Victoria. Mengapa sang ibu dan ayahnya yang bukan dari Inggris dapat tinggal di Inggris, yang mana kampung halaman ibunya? Ini semua sesuai dengan syarat ketika ayahnya ingin menikahi ibunya. Sang ratu yakni Ratu Victoria mengharuskan Christian untuk tinggal di Inggris karena sang ratu tidak ingin kehilangan putrinya yang juga memiliki peran sebagai sekretaris pribadinya sendiri. Anehnya, Christian tidak keberatan dengan hal itu dan dia serta Helena memiliki pernikahan yang bahagia dan 4 anak yang masih hidup. Itu tidak berarti Christian melupakan kampung halamannya dan dia mengajari anak-anaknya bahasa Jerman dengan membacakan dongeng. Karena orang tuanya sangat dekat dengan Ratu Victoria, Louise banyak menghabiskan waktu bersama neneknya. Louise mewarisi kejujuran neneknya dan kesetiaan yang mendalam kepada keluarganya. Dia sangat dekat dengan saudara perempuannya yang bernama Helena Victoria atau biasa dikenal dengan Tora, dan sepupunya Alex yang mana nantinya Putri Alex akan menjadi permaisuri terakhir Rusia yang dikenal dengan nama Alexandra Fyodorovna. Pada musim gugur tahun 1890, Louise yang berusia 18 tahun berada di Berlin untuk menghadiri pernikahan sepupunya. Di sana, dia bertemu Pangeran Aribert dari Anhalt. Ketika perwira kavaleri yang tinggi dan tampan mulai memperhatikannya, dia segera jatuh cinta. Namun, pada perjalanan yang sama, orang tuanya memberitahunya bahwa ada orang lain yang ingin melamarnya. Orang tersebut adalah Pangeran Ferdinand dari Rumania. Namun, sepertinya nasib baik sedang berada pada Mary Louise. Jadi sepupunya Kaisar Wilhelm II memutuskan untuk turun tangan dan mewujudkan impian Louise. Dan apapun yang Kaisar Wilhelm lakukan, itu berhasil. Louise dan Aribert akhirnya bertunangan pada 6 Desember 1890, hanya beberapa minggu setelah pertemuan pertama mereka. Louise dan Aribert menikah di Windsor pada 6 Juli 1891. Setelah berbulan madu selama 2 bulan di Eropa, mereka menetap di Jerman, pertama di negara asalnya Dessau, kemudian di Berlin di mana dia ditempatkan sebagai perwira. Kehidupan pengadilan Inggris terbilang cukup santai jika dibandingkan dengan Jerman, sehingga etika pengadilan Jerman yang ketat melebihi apa yang bisa ditanggung Louise. Salah satu contoh, sebelum dia dapat mengucapkan selamat pagi kepada kakak iparnya, dia harus mengirimkan pelayannya ke pelayan kakak iparnya untuk mencari tahu apakah sekarang adalah saat yang tepat untuk menyapa secara pribadi. Salah satu kontroversi yang pernah terjadi di pengadilan Jerman yang santer terdengar adalah menurut sebuah surat kabar Kanada, dia suatu kali ketika Putri Mary Louise kembali dari kunjungannya dari Inggris dengan membawa sepasang sarung tinju dan karung tinju. Ketika dia mengaturnya dan mulai melakukan shadow boxing di istana,
mertuanya memberontak terhadap perilakunya yang tidak seperti putri ini. Masalah lainnya lebih pelik adalah masalah antara hubungan suami istri yang putri Mary Louise alami. Louis dan Aribert adalah orang asing. Mereka tinggal bersama, tapi kecuali mereka mengadakan pesta makan malam, hari-hari akan selalu tanpa bertemu satu sama lain. Louis sendiri kemudian menulis, "Saya tidak diinginkan dan kehadiran saya mengganggu dia." Louis yang malang tidak mengerti alasannya, tapi dia akan segera mengerti. Semakin menderita dengan hubungannya dengan suaminya, berat badannya turun dan menderita berbagai penyakit seperti flu, bronkitis, dan pneumonia. Menurut penulis John van der Kiste, penurunan berat badan itu sebenarnya disebabkan oleh anoreksia. Pada awal tahun 1900, 9 tahun setelah pernikahan mereka, tampaknya Aribert ditemukan bersama pria lain, kemungkinan seorang pelayan. Walau sebenarnya fakta ini masih dipertanyakan, namun dengan adanya rumor ini, ayah Aribert menyalahkan Louis, menyatakan bahwa Louis menolak berhubungan badan dengan putranya. And I stay dead. Baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Dengan keluarga suaminya yang sepenuhnya menyalahkan kondisi pernikahannya pada dirinya seorang, Mary Louise pergi meninggalkan rumah mereka. Louis meninggalkan rumahnya menuju Amerika Utara. Dia melakukan perjalanan penyamaran sebagai Countess von Munsterberg. Ia mengunjungi New York, Washington DC, dan Kanada. Namun saat dia hendak naik kereta ke arah barat untuk mencapai pantai Pasifik Kanada, dia menerima telegram, tepatnya sebuah pesan jahat yang mana ayah mertuanya memerintahkan dia untuk kembali ke Jerman seperti kemarin. Namun, tak lama dari itu, telegram lain datang dari sang ratu yang menyuruh cucunya untuk datang ke Inggris. Dari kedua telegram ini, kemana akhirnya Mary Louise pergi? Tentu saja ke Inggris, rumah yang membuatnya merasa nyaman. Begitu dia tiba di Inggris, orang tua Louise mendapat kabar buruk lainnya. Mereka mendapat surat dari Aribert yang menyatakan bahwa rencana pembatalan pernikahan mereka. Jadi singkat cerita, Aribert berhasil meyakinkan ayahnya menggunakan hak istimewa abad pertengahan yang memungkinkan dia mengeluarkan undang-undang satu kali yang hanya berlaku untuk anggota keluarga. Jadi dia mengeluarkan undang-undang yang membatalkan pernikahan Louis. Tapi pernikahan Louis juga tercatat di Inggris yang mana hukum Jerman tidak berlaku. Sehingga pada bulan Desember itu, Louis dan ayahnya pergi ke Berlin, di mana dia menangani rincian hukum perpisahan. Pembatalan pernikahan tersebut diproklamasikan di Anhalt pada 10 Desember 1900. Tetapi itu tidak menyelesaikan masalah Louis. Dia yakin dia masih menikah menurut hukum gereja Inggris dan selama sisa hidupnya dia tidak pernah berkencan atau menikah lagi. Out of my nightmares, standing right there. But if I lay Setelah dia meninggalkan Aribert, Mary Louise pindah ke sebuah rumah di London, di South Kensington. Sebagai wanita yang baru berpisah, Louise sapaan Mary Louise di kalangan keluarganya punya banyak waktu luang. Untungnya, ibunya tahu persis bagaimana membantunya memberikan makna dan tujuan hidup barunya. Bagaimanapun, Helena adalah orang yang mendirikan dinas keperawatan militer dan membantu menciptakan daftar perawat nasional. Jadi Helena mendorong Louise untuk membantu rumah sakit dan kegiatan amalnya. Kebiasaan itu melekat selama sisa hidupnya. Louise mengumpulkan uang untuk rumah sakit dan seni, memimpin komite, mengunjungi pasien, dan mendirikan organisasi pendukung. Bersama ibu dan saudara perempuannya, Louise membantu meletakkan dasar bagi peran modern sebagai pekerja kerajaan. Saat dia mengambil lebih banyak pekerjaan dan tampil lebih banyak, namanya sering muncul di surat kabar. Dia disebut sebagai Putri Louise, yang membuat bingung orang-orang karena mereka tidak tahu apakah yang dimaksud di surat itu adalah dia atau bibinya yang juga bernama Putri Louise, putri keempat Ratu Victoria. Jadi pada tahun 1908, istana mengatakan Louise akan disebut sebagai Putri Mary Louise mulai saat ini. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being. Ketika Perang Dunia I pecah, Louis tidak punya masalah dalam memutuskan antara Inggris Raya dan Jerman. Meskipun dia yakin dia secara resmi masih menikah dengan Aribert, dia tetap menjadi orang Inggris. Louis pindah ke istana Kensington untuk menemani bibinya Beatrice ketika kedua putranya dipanggil untuk tugas militer. Dia ada di sana untuk menghibur Beatrice ketika putra bungsunya, Pangeran Maurice, terkena pecahan peluru dan tewas dalam pertempuran pertama Ypres
pada 27 Oktober 1914. Suatu hari di musim panas tahun 1918, Louis bersama ibu dan saudara perempuannya pergi ke Kastil Windsor untuk makan siang bersama Raja George V dan Ratu Mary. Mereka menunggu di bawah lebih lama dari biasanya, dan ketika George akhirnya muncul, sekilas wajahnya memberitahu mereka bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Helena menanyakan apa yang terjadi, dan dia menjawab bahwa dia baru saja mendengar bahwa Tsar Nicholas II, istrinya, dan 5 anaknya telah dibunuh oleh kaum Bolshevik. Dia merahasiakan berita tersebut dari media sampai saudara perempuan Alexandra Fedorovna, yakni Victoria dari Hesse, diberitahu. Louis mengajukan diri untuk menyampaikan berita buruk itu kepada Victoria karena dia sudah dalam perjalanan ke rumah Victoria di Pulau Wake. George memberi Louis surat untuk Victoria dan dia pergi keesokan harinya. Ketika dia tiba, Louis Mountbatten, suami Victoria, keluar untuk menemuinya di dermaga. Kemudian pada hari itu, dengan gelisah dan kewalahan, Victoria menyarankan agar dia dan Louis pergi ke taman setiap hari selama 3 minggu berikutnya. Itulah yang mereka lakukan, bersama-sama mengatasi kesedihan mereka di taman. Dia dan Victoria tidak pernah membicarakan pembunuhan Romanov lagi. Belakangan, Victoria menulis surat kepadanya untuk berterima kasih karena telah berada di sana dan mendukungnya dalam diam. Selama hampir 40 tahun berikutnya, Louis menjadi sosok yang dicintai di kancah filantropi Inggris. Salah satu organisasi yang dia dukung selama sisa hidupnya adalah panti jompo yang didirikan oleh ibunya. Dia juga belajar mengemudi dan memiliki mobil sendiri. Dia pernah berkata bahwa jika dia lebih muda dan laki-laki, dia akan terjun ke dunia balap. Dia dikatakan sebagai anggota keluarga kerajaan pertama yang merokok di depan umum, putri kerajaan pertama yang naik pesawat, dan yang pertama tinggal di apartemen. Dia mengejutkan George V dengan memberitahunya bahwa dia kadang-kadang naik bus, dan jika bus hanya memiliki ruang untuk berdiri, dia menggunakan tali gantung untuk berpegangan. Selama bertahun-tahun ini, Louis dan saudara perempuannya tinggal di London di Schomburg House. Mereka mengadakan pesta, mengadakan konser, dan melanjutkan pekerjaan filantropis mereka. Ketika Perang Dunia II pecah, Louis dan Tora sudah menjadi wanita tua dan Tora sedang tidak sehat. Pihak berwenang menyuruh mereka meninggalkan London. Mereka tidak mau bertanggung jawab atas 2 perempuan tua yang tinggal sendirian sangat dekat dengan gedung-gedung pemerintahan yang menjadi sasaran pengeboman. Jadi, dia dan Tora menyewa apartemen di lantai paling atas dari seorang teman yang memiliki rumah dekat Ascot. Dia menulis tentang menyaksikan skuadron Inggris terbang di atas Ascot saat mereka berangkat untuk melakukan pengeboman. Dia akan menghitungnya dan menghitungnya lagi ketika mereka kembali untuk melihat berapa banyak yang tidak berhasil kembali. Mereka berdua berhasil melewati perang meskipun rumah mereka di London hampir hancur dan mereka tidak pernah kembali. Sebaliknya, mereka pindah ke St. Fitzmaurice Place, sebuah bangunan di dekat jalan Curzon yang dirancang sebagai tempat berlindung keluarga kerajaan jika istana Buckingham dihancurkan. Itu bukanlah sebuah istana atau rumah mewah bergaya Georgia. Itu hanya sebuah bangunan kotak-kotak yang diperkuat dengan beton. Tapi, Louis tidak keberatan dengan tampilan yang kurang mewah atau tinggal di lantai 4. Dia tidak memiliki sekretaris pribadi atau dayang resmi. Tidak ada penjaga keamanan yang ditempatkan di luar rumah mereka. Dan jika telepon berdering, Louis yang menjawabnya sendiri. Hingga pada tahun 1948, adik tercintanya meninggal dunia. Tanpa sahabat dan pendampingan, Louis terus melakukan apa yang selalu dia lakukan, mendukung badan amal dan memenuhi tugasnya sebagai pelindung puluhan organisasi kebudayaan. Ada beberapa cerita yang beredar tentang betapa dia sangat menyukai gin dan toniknya. Menurut penulis Kenneth Rose, di tahun-tahun terakhir hidupnya, dia gemar merokok dan minum. Dikatakan bahwa dia mabuk sebelum penobatan Ratu Elizabeth II dan harus ditarik kembali dari jendela gerbongnya agar dia tidak terjatuh. Dia senang memiliki jadwal yang sibuk, itu membuatnya tetap awet muda, katanya. Setiap pagi, tidak peduli berapa larutnya dia di malam sebelumnya, dia bangun jam 7 pagi. Setiap malam, dia mengenakan gaun formal untuk makan malam, setidaknya 3 malam dalam seminggu. Dia pergi ke pesta dansa atau acara amal.
Ketika seorang bertanya kepadanya apakah dia tidak lebih suka makan malam di tempat tidur, dia menjawab tidak pernah. Pada tahun 1954, Ratu Elizabeth II menyarankan Louis menulis memoirnya. Dia menolak semua tawaran bantuan dan akhirnya menggunakan kombinasi dikte dan transkripsi untuk menyelesaikan bukunya meskipun menderita radang sendi. Pada usia 83 tahun, tulang rusuknya patah dan kakinya terluka dan pergi ke selatan Prancis untuk beristirahat dan memulihkan diri. Di sana, dia tinggal bersama Pangeran Alfred Potocki, seorang bangsawan Polandia, dan mengunjungi sepupunya Ratu Victoria Eugenie dari Spanyol. Ketika bukunya terbit, dia masih belum pulih dari musim gugur itu dan juga menderita radang tenggorokan. Pada tahun 1956, tahun dia menerbitkan memoir tersebut, dia telah menjadi subjek 6 raja Inggris, yakni Ratu Victoria, Raja Edward VII, Raja George V, Raja Edward VIII, Raja George VI, dan Ratu Elizabeth II. Dia mendorong semua orang yang membaca bukunya untuk mendukung ratu baru yang telah mengabdikan hidupnya untuk pelayanan publik. Louis meninggal pada 8 Desember 1956 pada usia 84 tahun, anggota keluarga kerajaan tertua yang masih hidup pada saat itu. Ironisnya, beberapa berita kematian menyebutkan dia adalah cucu terakhir Ratu Victoria yang masih hidup. Namun ternyata tidak. Kehormatan itu diberikan kepada putri Alice, Countess of Athlone, yang meninggal pada tahun 1981. Louis dimakamkan di Frogmore di Taman Besar Kastil Windsor, tepat di sebelah saudara perempuannya, Tora. Baiklah, itu adalah cerita hidup dari seorang putri Mary Louise. Walau gagal dalam kehidupan pernikahannya, namun sangat berhasil di sisi filantropisnya. Semoga cerita kami selalu dapat menjadi hiburan yang syarat akan informatif. Dan tentunya kami selalu menunggu saran dan komentar dari para penikmat Tim Story Dunia. Dan seperti biasa, nantikan cerita menarik lainnya di channel Tim Story Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want.